1995 sampai 1999 di era Presiden Soeharto di daerah Kalimantan Tengah telah dinilai gagal dan dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan hidup terbesar karena kebakaran lahan gambut dan hasil panen yang tidak ada selama proses pelaksanaan dari food estate tersebut. Nah, kemudian kembali lagi dilaksanakan pada pemerintahan SBY di tahun 2010, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate atau disingkat dengan MIFEE. Pada saat itu pelaksanaan program food estate ini juga mendapatkan begitu banyak kritik dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dari akademisi dan lembaga-lembaga riset, karena dianggap telah mengabaikan eksternalitas negatif seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, bahkan menimbulkan konflik-konflik sosial di dalam masyarakat. Masih berkaca dari kegagalan-kegagalan sebelumnya di tahun 2011, ada lagi proyek yang disebut dengan DKV atau Delta Kayan Food Estate. Pada saat pelaksanaan ini juga tidak menghasilkan hasil yang signifikan, jadi ya biasa-biasa aja gitu, ibaratnya tidak menghasilkan juga. Padahal pada saat itu programnya difokuskan pada pengembangan produksi padi. Tapi yang membuat gagal bahwa tidak ada clean and clear terhadap peta mengenai kecocokan tanaman padi. Lagi-lagi proses dan program dari pemerintah tersebut tercatut gagal. Nah, pada malam hari yang berbahagia ini, apa nih yang perlu dipersiapkan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan food estate ini? Ini akan menjadi topik besar kita pada malam hari ini. Kemudian di tahun 2020 kembali lagi dicanangkan proyek food estate di lahan X lahan PLG di daerah Kalimantan dan lahan baru yang dibuka di daerah Sumatera Utara. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah berkaca dari kegagalan-kegagalan sebelumnya? Dari rekam jejak pengelolaan food estate yang sudah saya sampaikan tadi, tampak kalau proyek-proyek tersebut masih menuai kegagalan. Saat ini penyelenggaraan proyek serupa sedang berlangsung, dan salah satunya nih, proyek tersebut terbesar berada di daerah Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagai masyarakat Sumatera Utara, khususnya, tentu kita bertanya-tanya kembali, apakah proyek tersebut sudah dan telah memperhatikan dan mempelajari prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Belum lagi bagaimana tanggapan dan penerimaan dari masyarakat adat setempat. Dan tentunya apa manfaat nyata yang masyarakat akan terima dari pelaksanaan program food estate tersebut. Nah, tanpa berlama-lama kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang akan membantu mengulik lebih dalam lagi mengenai pengelolaan food estate di daerah Sumatera ini khususnya. Mungkin kepada pembicara saya akan mempersilahkan. Pembicara pertama kita ada Bung Barita Lumban Batu. Beliau adalah seorang penulis. Kemudian pembicara kedua kita ada Bung Agus Simamora dari Biro Advokasi Aman Tano Batak, dan pembicara ketiga kita ada Bung Roy Lumban Gaul. Dari Deputi Satu Walhi Sumut. Mungkin sebelum memulai penjelasannya saya akan mempersilahkan Bung sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Saya mulai dari pembicara pertama. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Oke, Nikita, terima kasih udah membuka. Terima kasih kawan-kawan, Dimas, Opung, Bang Lentus, Kak. Terima kasih semua yang udah datang. Nah, hari ini kita masuk 2021, tapi persoalan ini udah sejak 2020. Disuruh perkenalkan saya lupa mau perkenalkan diri, gak sempat kayaknya. Yang pertama adalah penulis. Saya dibuat penulis di situ nggak tahu kenapa, tapi atas dasar saya main ke sana ke lokasi food estate, beberapa saya hanya melihat, mendengar, lalu saya mengabarkan bahwa tugas saya di situ di sini. Saya
nggak bukan bukan apa ya, bukan seorang penulis juga sebenarnya. Kalau dikatakan lawyer belum disumpah kan, penulis saja lah. Karena kadang-kadang pun ada juga job-job nulis-nulis tesis kan. Oke, hari ini cuman perkenalan dulu atau gimana? Perkenalan dulu atau langsung? Oke. Bulan Desember isu atau akhir 2020 isu soal food estate itu sudah ada di media, baik itu ada beberapa proyek, ini termasuk proyek strategis nasional yang terdata adalah beberapa daerah di Sumatera, lalu Sumatera, Kalimantan, ada Papua juga ya, ada Papua juga menjadi basis untuk ketahanan pangan katanya. Di 2020 akhir kemarin saya pergi bersama teman-teman saya Agus untuk melihat lokasi sebenarnya seperti apa. Menurut data yang ada, data rilis media, bahwa di sana akan dibuka sekitar 30.000. Di sana ini maksudnya ada 4 kabupaten, 60.000 hektar yang telah disediakan. Walaupun ada naik turunnya entah berapa yang akan dijelaskan sama teman-teman nanti untuk perkembangannya. Nah, 4 kabupaten itu adalah Kabupaten Umbang Hasudutan, 2 Kabupaten Pak Barat, 3 Kabupaten Tapteng, sama Taput. Itu yang akan dikeluarkan. Dan celakanya adalah dia akan memakan atau merambah hutan lindung. Kemudian sejalan dengan itu keluarlah peraturan menteri Kementerian LHK yang mengatakan secara rigid, aku nggak tahu bahasanya, tapi yang jelas diperbolehkan untuk dijadikan hutan dijadikan food estate. Kira-kira seperti itu yang setelah munculnya isu soal hutan lindung diperbolehkan untuk kegiatan food estate. Aku memantik aja ya, nanti teman-teman yang muncul. Nah, kemudian kita ke sana sekitar 20 menit ya Gus, dari Dolok Sanggul, ibu kota Umbang Hasudutan, 20 menit kita ke sana. Wow, di sana kiri kanan itu sampai ujung mata kita nggak bisa melihat lagi pohon. Kiri kanan itu sudah habis. Nah, panas juga. Jadi di sana itu ke kiri dulunya adalah petani kemenyan. Jadi kemenyan itu, hijauan itu tidak ditanam, itu udah tumbuh di sana. Jadi, aktivitas petani sana adalah hijauan, walaupun beberapa ada yang pangan. Kemudian kita telusuri, jika memang itu adalah untuk ketahanan pangan, maka kita cek tanaman yang ada hanyalah kentang, bawang merah dan bawang putih. Oh, apakah kita kekurangan itu? No. Sejak kapan kita kekurangan bawang merah dan bawang putih? Mungkin itu skeptis pertama. Kentang, bawang merah dan bawang putih, jika memang untuk kebutuhan lumbung pangan, kenapa harus kentang, bawang merah dan bawang putih? Sementara itu tanpa bawang merah dan bawang putih kita masih tetap bisa hidup. Berarti bukan makanan pokok atau menjadi sebuah lumbung. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah setelah kami melihat proses atau katakanlah kiri kanan itu sudah habis, kita cek. Memang secara politis, oke lah, secara politis, faktanya adalah petani-petani itu atau masyarakat yang punya tanah itu statusnya adalah putih, artinya tidak punya status. Jadi kan kalau di kampung itu kan, kalau kawan-kawan tahu tanah hijau katanya,
tanah Siano katanya. Sertifikatnya nggak ada. Maka dari itu diterbitkanlah atau bahasanya dibagi-bagikanlah sertifikat gratis. Nah, sertifikat gratis dan bagi mereka yang ingin, tentunya ada subsidi, ada janji subsidi pupuk, subsidi dari awal hingga akhir. Panen pertama itu dikelola oleh Kementerian Pertanian dan bersama dengan 7 investor lainnya. Termasuk yang paling besar ada Indofood. Oke, kalau untuk makan ngapain pakai investor? Itu skeptis yang kedua. Kemudian habis kita kiri kanan didatangi, kami diwanti-wanti nih berdua nih. Ditengok, diperhatikan, kami lihat, berfoto lah, dibututin dari belakang. Lalu ketika kami selesai melakukan observasi, cobalah kami ke warung dekat situ. Warung dekat situ, ternyata si abang-abang tadi situ di situ gitu, yang membutuhkan kami belakang. Nah, yang tempat kami berfoto itu adalah lahannya dia. Kemudian kami coba bertanya-tanya secara tertutup ya, tidak mengidentifikasi kami siapa dan segala macam. Bahwa alasannya kemarin, Agus, aku lagi ngerjain skripsi itu, Gus. Ini ada anak hukum itu lagi skripsi soal tanah gitu. Boleh juga cara kalau. Jadi kita di situ bertanya, ada juga beberapa yang punya lahan yang tidak dibagi sertifikatnya atau atas dasar apa gitu kan, dan masih bertahan Amijo. Oke, itu fakta-faktanya akan diterangkan